Tadi pagi ada konvers dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kemarin ini telah melakukan operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan pajak di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Nah, dalam perkara ini Valeri KPK akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Ya, jadi konferensi pers baru digelar dini hari tadi, dipimpin langsung oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Jadi Asep ini menjelaskan kalau kasus bermula dari pemeriksaan kewajiban pajak PTWP untuk tahun pajak 2023 yang dilaporkan di tahun 2025. Jadi ternyata dalam proses tersebut, tim KPP Madya Jakarta Utara menemukan adanya potensi kekurangan bayar pajak nilainya ini 75 miliar rupiah. Total ada 5 tersangka yang ditahan KPK, yaitu pertama adalah DWB, ini adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Kemudian yang kedua AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kemudian yang ketiga adalah anggota tim penilai, inisialnya adalah ASB, serta ada juga konsultan pajak dan IT staff yaitu ABD, ini adalah konsultan pajak dari PTWP. Pastinya para tersangka ini diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga 60 miliar rupiah. Dan kelima tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari hingga 30 Januari 2026. Kita tahu ya ketika OTT, total ada 8 orang yang diamankan. Saat ini ada 5 orang menjadi tersangka. Kita sama-sama melihat bagaimana tindak lanjutnya dan untuk sementara waktu kita akan sama-sama mendengar keterangan dari Asep Guntur Rahayu yang tadi juga sudah disebutkan sebelumnya. Dan kita langsung saja ya Elma untuk melihat bagaimana kondisi terkini usai operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Sudah ada rekan kita Joy Jones langsung dari gedung KPK. Nah, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV Joy Jones langsung dari Gedung Merah Putih KPK ya. Joy, jadi bagaimana apa saja barang bukti yang disita oleh KPK dalam tindak pidana ini? Ya, Valeri, Elma dan juga pemirsa, benar sekali bahwa KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan dari Direktorat Pajak khususnya di wilayah Jakarta Utara. Adapun barang-barang yang diamankan, uang tunai sebesar 763 juta rupiah dalam bentuk mata uang Indonesia, ada juga uang tunai dalam bentuk mata uang asing yaitu adalah dolar Singapura sebesar 165.000 dolar Singapura setara dengan 2,16 miliar dan juga logam mulia seberat 1,3 kg yang jika dinilai sebesar 3,42 miliar rupiah dan jika ditotalkan barang bukti yang tadi telah diperlihatkan dalam konferensi pers sebesar 6,38 miliar rupiah. Ada 5 orang tersangka yang tadi juga sudah disebutkan Valeri bahwa ada 5 orang tersangka, ada yang dari kantor pajak dan juga ada dari pihak swasta. 3 orang dari pihak kantor pajak dan juga 2 dari pihak swasta yang tadi diamankan yang telah ditangkap dalam kasus dalam OTT di tanggal 9 sampai 10 kemarin. Ada 8 orang yang diamankan, namun hingga kini masih 5 orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Jika kita tarik sedikit pemirsa, apa sebenarnya awal mula dari kasus ini yaitu adalah pemeriksaan kewajiban pajak PTWP untuk tahun pajak 2023 yang dilaporkan tahun 2025. Dalam penelusuran dari kantor pajak terdapat sebesar 75 miliar rupiah nominal yang harusnya dibayarkan oleh PTWP, wajib pajak yang harus dibayarkan. Namun PTWP tidak menerima untuk membayar 75 miliar rupiah, melakukan protes dan juga melakukan kajian ulang terhadap nominal tersebut. Setelah beberapa kali melakukan protes, akhirnya diputuskan PTWP hanya melakukan, membayar wajib pajak sebesar 15,7 miliar rupiah. Sehingga terdapat hampir 60 miliar rupiah diskon yang diterima oleh PTWP. Dan ini diduga bahwa penurunan angka wajib pajak yang dilakukan oleh PTWP atas permintaan oknum dari pegawai pajak dengan nominal tertentu sehingga nilai wajib pajak yang dibayarkan PTWP dapat
turun. Itulah motif atau dugaan sementara yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak ini. Dan pemirsa, untuk kelima tersangka ini akan diamankan selama 20 hari terhitung dari sejak 11 Januari hari ini hingga tanggal 30 Januari tahun 2026. Valeri dan juga Elma. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Joy Jones atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.